Selamat malam jemaat Tuhan. Malam hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita mengenai community life pada bagian yang ketiga, yaitu melayani sebagai ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan yang mendasari akan renungan kita pada malam hari ini, yaitu terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44. Saya baca untuk kita sekalian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bapak Ibu Saudara, mereka yang dipenuhi oleh Roh memiliki gaya hidup yang baru, yaitu jemaat mula-mula. Mereka yang sudah menerima Roh Kudus pada waktu itu, mereka memiliki gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup komunal, di mana mereka dapat saling berbagi akan harta benda yang mereka punya. Orang-orang yang kaya menjual harta mereka, apa yang mereka miliki, untuk membantu saudara-saudara mereka atau orang-orang yang miskin, agar kebutuhan hidup mereka juga dapat terpenuhi. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana mereka bisa tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudara seimannya, orang-orang di sekitarnya? Bapak Ibu Saudara, mereka mengetahuinya tentu melalui persekutuan. Dan minggu lalu saya sudah membahas mengenai persekutuan di dalam renungan minggu lalu ya, sebagai ciri yang kedua orang yang dipenuhi atau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika di sini firman Tuhan mengatakan mereka menjual harta benda, harta yang mereka punya untuk membantu orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk membantu saudara-saudara seimannya, ini bukanlah satu hal yang diwajibkan atau diharuskan untuk mereka lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka melakukan semua itu karena dorongan dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mendorong mereka untuk melakukan hal ini sebagai gaya hidup yang baru, sebagai orang yang sudah dilahirbarukan atau sudah diperbarui di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada pola kehidupan yang terjadi, dan itu menjadi kesaksian ya, ada perubahan pola kehidupan dan itu menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ada kesatuan dan juga ada kesehatian di dalam mereka melayani, juga di dalam mereka memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, dipenuhi Roh Kudus itu berarti kita harus bermurah hati. Kita harus dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Semakin kita diberkati, maka semakin seharusnya kita memberkati orang lain. Amin. Ya, semakin kita diberkati, semakin seharusnya hati kita ini rindu untuk boleh memberkati orang lain. Kalau kita kaya pada saat ini Bapak Ibu Saudara, maka berilah lebih banyak. Karena kalau kita kaya tapi kita memberi sedikit, malu dong ya. Tapi kalau saat ini kita miskin Bapak Ibu Saudara, jangan jadikan kemiskinan itu sebagai alasan untuk kita tidak memberi, untuk kita tidak memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh, karena penghasilan saya pada saat ini pas-pasan, hanya pas untuk saya, belum pas untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara, jangan karena alasan yang demikian lalu kita menutup mata dan tidak mau peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mana lebih mudah kita memberi dalam keadaan ada atau tidak ada? Mana Bapak Ibu Saudara? Silakan ini direnungkan. Nah, buat kamu yang masih sekolah, buat kamu yang masih muda, jangan jadikan alasan kemudahanmu dan kamu yang belum berpenghasilan untuk tidak memberi dan tidak memperhatikan sesamamu. Kalau ada di antara teman-temanmu, kalau ada di antara sahabat-sahabatmu mereka yang kekurangan, mereka yang membutuhkan, selagi kamu masih bisa bantu, bantulah. Selagi kamu masih bisa menolong mereka, lakukanlah. Ada kisah nyata seorang anak SD ya. Dia memperhatikan temannya setiap kali jam olahraga, pas jamnya renang, temannya ini gak pernah ikut dan selalu punya alasan untuk gak ikut olahraga renang.
Sampai di akhir semester dia khawatir dengan temannya ini. Loh, ini ujian, jangan sampai dia nggak ikut. Lalu dia mencoba mendatangi temannya dan menanyakan, kenapa sih kamu setiap kali jam olahraga renang kok kamu nggak pernah datang? Ternyata temannya ini tidak punya baju renang. Tidak ada yang selama ini memperhatikan dia dan menanyakan soal keadaannya ini. Lalu anak kecil ini, dia bukanlah anak orang kaya, tetapi dia kaya dengan kasih. Dia punya 2 baju renang, dia ambil satu yang terbaik dan dia berikan kepada temannya. Sehingga temannya ini bisa ikut ujian olahraga berenang di akhir semester. Bapak Ibu Saudara, mari kita sisihkan apa yang kita punya. Buat kamu juga yang masih sekolah, sisihkanlah uang jajanmu untuk juga turut ikut mendukung pelayanan diakonia, yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita, untuk membantu pelayanan misi yang ada di gereja kita, turut serta di dalam pekerjaan Tuhan. Mari, saudara, kita bangun komunitas yang dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Biarlah ciri yang ketiga ini kita miliki sebagai orang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan boleh memberkati kami, dan kami rindu Tuhan memakai kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Pakai hidup kami, pakai talenta kami, pakai harta kami, pakai apa yang saat ini kami punya untuk boleh turut serta mendukung, lakukan pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Dan biarlah Tuhan yang boleh terus dipermuliakan, biarlah Tuhan yang boleh terus diberitakan melalui kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.